kasih sukacita tadi ya, saya mau share tadi ya. Nah, coba lihat di dalam 1 Korintus 13 ya. Lihat ya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, kayak saya kan bisa segala macam bahasa, ya kan, dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang bergerincing, percuma. Sekalipun aku punya karunia, bernubuat, karunia, mengetahui rahasia, pengetahuan, iman yang sempurna, memindahkan gunung, tapi nggak punya kasih, nggak berguna. Sekalipun aku membagikan segala sesuatu, bagi-bagi, banyak orang suka berbagi-bagi. Dulu pernah saya ngajak, itu di kelas evangelis ya, sorry ya. Itu di kelas evangelis ketika saya ngajar kitab Roma. Nah, itu tentang karunia. Nah, ya, ada orang-orang yang memang hobinya bagi-bagi. Ada orang yang memang suka bagi-bagi, ya, yang royal itu loh. Tapi lucunya orang ini sama orang lain tuh bagi-bagi seneng, sama keluarganya pelit. Contohnya, sama orang lain, wah dia royal, wah dia bagi-bagi anaknya di sekolahin, apa segala macam. Anak orang di sekolahin, anak sendiri nggak, cuman mau minta uang buat uang saku, nggak jalan kaki sana. Wah, gitu. Banyak orang lebih baik kepada orang lain daripada ke anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Ya itulah, karena memang dia punya punya karunia itu, tapi bukan karena kasih. Dia suka bagi-bagi, memang hobinya dia. Itu udah wataknya suka bagi-bagi, royal namanya. Ada orang yang royal, kalau kalau bahasa kita orang orang ini orang Banyumasan bilangnya onggrongan, suka dionggrong itu loh, suka diangkat-angkat telur. Kalau orang Medan bilang, wah dia nanti duitnya keluar semua. Itu bukan karena kasih, ya dia suka bagi-bagi tapi bukan karena kasih. Wah dia suka menyerahkan tubuhmu dibakar. Itu ada orang yang sok pahlawan, ada orang yang sok heroik gitu loh. Ada orang yang sok onggrongan itu namanya, ya itu bahasanya itu. Nggak ada faedahnya, tapi jelas kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau saya melakukan kritik sosial kepada Islam, kepada pemerintah, kepada penindasan terhadap minoritas di Indonesia, karena saya punya kasih. Ya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar. Kasih tidak berkesudahan dan seterusnya. Anggap ya. Nah, kemarin sudah bacakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, bukan onggrongan, bukan angkat-angkat telur terus kita jadi wah angkat-angkat telur dibaik-baikin terus kita uangnya keluar semua baik begitu ya, bukan ya. Tapi itu taunya gimana mengujinya? Saat kita dikhianati, kita tetap bisa mengasihi dia. Saat kita misalnya nih istrimu selingkuh, kamu tetap bisa mengampuni dan bahkan bisa menerima dia kembali. Itulah kasih. Loh, itu sudah jadi sampah. Lah, kita kan juga sampah kan? Dipungut sama Tuhan, dibersihkan, dijadikan bejana yang mulia. Tadinya kan kita tanah liat yang tidak berarti, yang kotor, sama. Nah, kenapa kita berkata Tuhan mengampuni kita, tapi kita nggak bisa ngampuni? Oh, tapi saya sudah mengampuni, tapi saya nggak bisa terima dia kembali. Karena dia sudah sampah bekas orang. Nah, itulah pergumulannya. Makanya dalam Efesus 5 ayat 32, pernikahan itu adalah rahasia hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sama seperti Kristus menerima jemaatnya yang sudah jadi sampah, dan kemudian diterima kembali, dipungut lagi. Ya, ingat ceritanya Hosea yang disuruh mengawini pelacur. Ya, dia sudah melacur, masih dipungut lagi, masih diambil bagi istri lagi. Nah itulah orang Israel sudah melacur kepada dewa-dewa lain, masih terima. Nah, kita juga sama kan? Kita sudah melakukan banyak sekali dosa dan kita masih diterima sama Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menerima orang lain? Oh, saya sudah mengampuni, tetapi saya tidak bisa terima kembali. Sorry. Itu namanya bukan pengampunan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, 1 Yohanes 4, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi kalau Anda masih takut, Anda belum punya kasih. Ya. Itu ya.